Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Aktivitas di akhir pekan ini, Sabtu 6 Agustus 2022, tertulis dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 7, demikian firman Tuhan. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang, menanti akhir zaman. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagian terakhir dari kitab Zakaria ini memberitakan tentang nubuat Zakaria tentang akhir dari Yerusalem dan juga bertujuan tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Apakah yang terjadi pada Yerusalem seperti yang dinubuatkan oleh Zakaria? Dikatakan Yerusalem akan dihancurkan dan akan ditaklukkan di dalam perang. Meskipun demikian, pada akhirnya Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa yang menghancurkan Yerusalem. Kedatangan Tuhan akan membuat Bukit Zaitun beranjak dan tercampak ke utara dan selatan. Ini merupakan gambaran dari penghakiman. Gunung bergeser dikaitkan dengan murka dan penghakiman Allah. Peristiwa ini menandakan bahwa penghakiman Tuhan akan dimulai dari umatnya dulu, barulah kemudian kepada seluruh bangsa. Tentang harinya tidak ada seorang pun yang tahu selain Tuhan sendiri. Dalam nats ini disebutkan bahwa keadaan ketika Tuhan datang kedua kalinya akan terjadi malam dan siang, tidak lagi saling bergantian, karena malam sudah tidak ada lagi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Hal itu dilakukan Yesus Kristus melalui penderitaan, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Walau demikian, dari dahulu, sejak kedatangannya ke dunia sampai kepada saat ini, banyak orang-orang dan bangsa-bangsa yang menolak dia sebagai juru selamatnya. Tuhan telah merancang sejarah keselamatannya sedemikian rupa, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang akan menerima murka pada hari penghakiman di akhir zaman tersebut. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti yang dinubuatkan Nabi Zakaria tentang kedatangan Tuhan, demikian jugalah orang-orang percaya saat ini hidup di akhir zaman, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Kedatangannya yang tidak seorang pun yang tahu selain Bapa di surga, yang pasti dia akan datang. Matius pasal 24 ayat 36 mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa di surga. Hari ini kita menyaksikan dunia ini begitu penuh dengan kejahatan. Hukum tidak mampu lagi berdiri tegak, penindasan dan ratap orang jelata dan ada di mana-mana. Walau demikian, jangan kita berputus asa. Saat ini Allah sedang menantikan waktu yang tepat untuk memutarbalikkan semuanya. Ia akan datang tepat pada waktunya.
saat kedatangannya kita akan terkagum-kagum dan menyembah karena kekuasaannya yang begitu besar. Marilah kita, saudara-saudaraku, mempergunakan waktu dan kesempatan ini dengan mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang berdampak baik dan membangun kepada semua orang. Mewartakan berita keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam kasih, dan menunjukkan keteladanan hidup yang baik menanti akhir zaman. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 539 ayat 1. Sai hutagam do Tuhaku. Sai rade ale tondeku tagam pa jowo nai. Sai tulangitan manomu hodi Yesus Tuhan mi. Sai mardongan olop-olop huria managam ho. Maranatha roh Tuhan, amen sai tibu maro. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, karena kasih setia Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, supaya waktu dan kesempatan di akhir zaman ini, sembari menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya, kami mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang baik dan benar, yang menyukakan hati Tuhan. Kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam setiap aktivitas kami di akhir pekan ini, kami berdoa Tuhan hadir memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Selamat berakhir pekan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.